Bentar ya. Julizai ya, silakan Julizai. Ya kan, silakan Julizai. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Julizai. Shalom. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, siap. Mana ini kamera dulu? Nampak Bang? Oh, udah. Ya, sinyal abang kayaknya nggak bagus Bang. Halo Bang. Oke, Bang, sinyal abang nggak bagus Bang, jelek Bang. Bagusin dulu sinyal abang ya, bagusin dulu Bang, sinyal abang yang bagus, biar kita ngobrolnya nyambung Bang ya. Oke, kita kasih naik ada, sebentar, Erdan ya, silakan Erdan. Ya, halo, selamat malam, Saudara Erdan. Halo, Erdan. Ya. Malam Bang Edo. Selamat malam, Bang Erdan. Silakan, Bang. Abang umur berapa nih, Bang? Saya baru 20 aja, Bang. Abang umur berapa? 20 tahun. Oke. Abang Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Oke. Apa yang mau Abang tanyakan di sini? Yang mau utarakan? Saya kan kalau dalam agama Kristen Protestan itu kan ada gereja yang denominasi itu kan yang mengadakan baptisan selam dan baptisan terpik. Nah, sedangkan ini ada juga gereja itu yang ketika seseorang udah melakukan baptisan terpik, tetapi ketika dia bergabung untuk beribadah di dalam gereja yang melakukan baptisan selam, dia ini diminta lagi ini anggota Kristen ini yang udah melakukan baptisan terpik untuk melakukan baptisan selam lagi. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, ini saya sempat searching kemarin itu bahwa kalau di dalam Alkitab itu yang melakukan 2 kali baptisan itu hanya ketika Paulus membaptis murid-murid atau namanya itu di dalam kitab Efesus. Oke, Bang, nampaknya oke, Bang. Gini, Bang. Oke, nampaknya Abang baru berapa lama ngikutin channel ini? Baru aja sih. Oke, ikutin dulu channel ini ya biar tahu. Oke, saya turunkan dulu ya. Nampaknya dia nggak ngerti channel ini tuh channel apa. Teman-teman, saya sekali lagi ngasih tahu ya, teman-teman. Mungkin di antara kalian banyak yang baru ngikutin channel ini, bahkan baru tahu channel ini tuh ketemu malam ini. Saya mau kasih tahu begini, channel ini tuh channel yang khusus untuk menjawab dan mengcounter orang-orang Islam. Ini channel ini. Tetapi ya, pada perjalanan dalam berdiskusi dan berdebat dengan orang-orang Islam, itu ada aja begitu orang-orang Kristen yang saya katakan itu memang orang-orang Kristen yang sama sekali tidak ngerti isi Alkitab. Bahkan dia bisa saya katakan ya 11-12 dengan orang-orang yang saya hadapi begitu. Hanya beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Mereka ini suka protes gitu loh. Suka protes mengatakan bahwa salah kamu, bukan gitu. Bukan itu jawabannya. Orang-orang seperti itu tuh lagi saya kasih kesempatan teman-teman untuk naik begitu loh.
Coba kira-kira jawabannya yang benar itu yang bagaimana gitu loh. Biar kita nyembuhin orang-orang yang seperti ini teman-teman ya. Jadi biar teman-teman ngerti, makanya itu ada saya tulisin tuh. Katanya Edis TV itu sesat gitu kan. Ini makanya saya kasih kesempatan kepada teman-teman. Ayo, sesatnya itu di mana gitu loh. Saya itu pengen teman-teman itu nunjukkan biar saya belajar gitu loh. Yuk, silakan. Silakan. Kita kasih naik ada Scorpio. Yuk. Halo Scorpio. Halo, Shalom Kak Edis. Shalom Scorpio, silakan nyalakan kamera dulu. Oh, tidak perlu Kak Edis. Yang pasti Tidak perlu juga Anda di sini. Kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Tommy Adrian atau ini saja Pantas P Gultom. Silakan Pantas P Gultom. Ya, silakan. Jadi teman-teman saya memang merasakan. Jadi banyak orang tuh lalu lalang begitu. Jadi keluar, masuk, naik turun. Jadi mereka itu belum tahu aturan di sini tuh seperti apa gitu loh. Ya, teman-teman sekalian, gini. Kalau kalian tuh naik sini, nyalain kamera kalian begitu. Kalau kalian tuh malu nunjukin kalian diri kalian begitu di depan layar, nggak mau nyalakan kamera, jangan naik. Begitu, daripada nanti kamu naik malah sakit hati. Begitu. Ya sudah pasti di sini nyalain kamera. Kecuali kamu udah kenal sama saya begitu. Kita kasih naik ada Jarot. Ya, silakan Jarot. Jangan menjelekkan agama orang. Saya nggak pernah menjelekkan agama orang di sini. Saya itu hanya mengatakan sesuatu yang agama tersebut perbuat. Makanya saya memberikan kesempatan gitu loh. Coba tunjukin gitu loh. Jelekinnya itu di mana gitu. Ya, silakan Bang Jarot, nyalakan kamera dulu, Bang. Halo. Halo, Bang. Saya dengar, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera dulu. Nah, kan kalian sudah lihat kan? Kadang-kadang banyak orang tuh pura-pura bengak begitu naik, halo. Padahal dia tuh dengar, tahu dia tuh. Nggak mungkin kita panggil suara bagus begitu dia nggak dengar. Bilang aja kamu tuh takut gitu, kamu tuh gentar begitu. Coba jangan menjadi seseorang yang munafik gitu loh. Ayo naik ke sini. Kita di sini melakukan perdiskusian atau perdebatan begitu. Pendapat kamu, sudut pandang kamu dengan sudut pandang saya. Tetapi teman-teman ya, cobalah jangan modal nekat saja. Ilmu tak ada. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Stanley. Silakan Stanley. Latumahina. Ya, silakan. Stanley Latumahina. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda, Bang. Halo? Stanley Latumahina. Oke, udah kita naikkan tapi dianya menghilangkan dirinya. Kita masih cari ya. Satu orang saja teman-teman. Dari tadi kita sudah naikkan mungkin 10 orang lebih. Tapi ya kalian sudah lihat kan gak ada isinya. Kita kasih naik ada Mateus. Coba. Silakan Mateus.
Ya, Matius silakan Bang. Silakan Mateus. Matius. Oke, baiklah ya. Kalian sudah lihat kan bagaimana? Ya. Sudah disuruh diberi kesempatan tapi membisu dia. Gimana? Nanti kalau kita ngomong terus nanti dibilang Edis bisanya beraninya cuma di channelnya sendiri. Didatangin ke channelnya, kalian bisu-bisukan, kejang, suruh. Gimana? Apa yang harus kuperbuat ini teman-teman? Coba kita kasih naik ada. Sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada. Fiter, coba Fiter Paskah. Silakan Fiter Paskah. Ya, selamat malam Fiter Paskah. Halo? Oh. Suara Bang nggak beres Bang, sinyal Abang kenapa itu Bang? Nah kan. Gemetar mereka. Hari ini kita tidak seperti biasanya dulu. Makasih Bang Pulgan. Kita santai-santai dulu teman-teman hari ini. Karena hari ini saya itu harus kerja lagi teman-teman. Saya harus nanti makanya nggak maksimal. Kalau saya mau siaran tuh nggak maksimal. Begitu teman-teman ya. Kasih Bang Pulgan. Mungkin nanti setelah pulang habis nganter, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi antara mungkin jam-jam ya 10 atau setengah 11 malam. Cuman udah terlalu larut malam sih. Ini nanggung teman-teman. Ini jam 8 nanti kalau kita diskusi, sedangkan sebentar lagi kita harus udah mau berangkat nih ya. Kita kasih naik ada. Sabar ya. Sabar teman-teman. Putra Borneo, coba Putra Borneo ya. Silakan Putra Borneo. Bentar Bang. Ya, silakan Bang. Oke, selamat malam Bang. Salam. Selamat malam Bang. Shalom. Gimana Bang? Ini saya mau nanya ini aja Bang. Abang Kristen. Kristen Bang, Kristen. Oke, silakan Bang. Tentang hari perhentian yang ditulis dalam Alkitab dalam Quran 20 itu tentang hari Sabat ya. Apakah kita masih menguduskan hari itu? Karena itu kan perintah di dalam 10 hukum Bang. Ya, bagus kalau Abang bisa melakukannya. Ya. Terus Ya, bagus. apakah Kalau Abang bisa melakukan itu bagus. Cuman saya itu prihatinnya begini Bang. Seandainya Abang bisa melakukan itu bagus. Tetapi kalau Anda sendiri tidak bisa melakukan itu, lalu Anda menyuruh orang lain melakukannya, sebenarnya Anda sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Bang. Begitu. gitu. Di hari Sabat itu Bang, ya kalau kita membaca hukum-hukum hari Sabat itu Bang, contoh Bang, Abang merayakan hari Sabat? Ya. Ya, Anda menyalakan lampu nggak? Menyalakan kompor nggak pada hari Sabat itu dalam 24 jam itu?
masih menyalahkan. Nah, itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa itu, Bang. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, ketika Anda pada hari itu adalah hari perhentian. Api nggak bisa Anda nyalakan, Bang. Dia kan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam dari hari Jumat. Matahari Ya, terbenam sampai saya bilang bagus Anda kalau bisa melakukan itu begitu. Cuman jangan sampai Anda sendiri nggak bisa lakukan lalu suruh orang lain lakukan gitu. ya. Terus pertanyaan yang kedua, Bang. Boleh, Bang? Tapi sebenarnya kita bukan bahas itu loh, Bang. Kita bukan membahas itu. Kita itu membahas tentang ketika saya menghadapi orang-orang Islam begitu, Bang. Nah, lalu diskusi saya dengan orang-orang Islam itu membuat satu kesimpulan bahwasanya itu salah begitu loh. Harusnya bukan begitu jawabnya sama orang Islam gitu. Contoh, Bang, contoh misalnya 1 tambah 1 tambah 1 jawabnya harus 1 begitu. Bagi saya itu kebodohan, Bang. Ya. Namanya 1 tambah 1 berapa, Bang? 2. 2. 1 tambah 1 itu 2. Nggak mungkin 1 tambah 1 itu 1. Saya tidak menyangka. Tetapi yang 2 itu bisa saja 1 begitu. Contoh, Bang, contoh. Kita Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda, banyak suku, tapi 1, betul? Betul. Itu masuk akal, Bang. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 1 itu nggak masuk akal bagi saya. Begitu. Nah, saya melihat begini, Bang. Saya melihat begini. Kekristenan itu sering menjadi olok-olok, Bang, bagi orang-orang Islam. Karena apa? Karena banyak orang-orang Kristen yang jawabnya itu nggak logis bagi orang-orang Islam. Jadi saya nggak senang gitu. Bagi saya ini satu kemunduran bagi pemberitaan tentang kekristenan begitu. 1 tambah 1 itu 2. Masa 1 tambah 1 kok 1 itu gimana aja? Nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Nah, ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam, saya itu sering menghadapi yang seperti itu, Bang. Nah, pertanyaan mereka itu sering saya balikkan ke mereka sendiri. 1 tambah 1 berapa? Mereka juga jawabnya 1 juga. Berarti kan di sini ada yang sama-sama blow on sebenarnya. Nah, yang seperti ini, Bang, yang saya fokuskan itu seperti itu. Karena yang terjadi saya lihat di lapangan ini mayoritas yang berdebat itu adalah orang-orang awam begitu. Makanya saya kasih kesempatan nih, kalau memang statement saya itu salah, coba naik begitu. Itu, Bang, yang mau saya bahas tuh itu, Bang, bukan yang lain-lain. Seperti itu ya, Bang, ya. Oke? Baik. Biar Abang mengerti. Ya, Oke. terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Semoga Bang paham ya dengan maksud saya. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita bukan mengangkat isu-isu lain, isu-isu yang gak ada hubungannya dengan dunia perdebatan yang terjadi seperti itu ya. Silakan, yuk. Sudah saya kasih kesempatan gitu loh. Kita kasih naik ada hamba Allah. Silakan hamba Allah. Ini Islam nih. Ya, silakan hamba Allah. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Jangan di samping kipas, Bang, biar mikrofon Abang itu nggak berisik. Panas. Iya, tetapi suara Anda itu begini, Bang. Gitu. Udah mati, Bang, udah mati. Oke. Silakan, Bang. Abang Islam. Iya, Islam, Bang. Oke. Gimana, Bang? Iya, 1 tambah 1 2, Bang. Ya iya. Anda pun 1 tambah 1 nanti jadi 1 juga. Sama kalian itu. Saya itu pernah bertanya begini, Bang. Lawan-lawan debat-debat saya yang ustadz-ustadz
itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu sebagai robnya umat Islam. Bukan robnya bang, bukan robnya. Ya, Dia karena kamu nggak belajar, gitu. Masalahnya kamu nggak belajar begitu. Itu saya orang Islam. Kalau Muhammad itu bukan robnya, itu Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Oke, Al-Aziz itu rob atau bukan? Kalau Aziz itu Asmaul Husna, nama Allah. Al-Aziz. Itu bukan rob, tapi itu nama. Al-Aziz suaminya Zulaika. Bukan rob. Al-Aziz suaminya Sulaiha itu bukan rob, itu manusia. Lah, Al-Quran yang bilang dia rob gimana? Nggak ada Al-Quran yang bilang dia rob bang. Abang sendiri yang bilang dia rob. Al-Quran nggak ada. Kamu ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba bukakan dulu Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Al-Aziz itu bukan rob. Jangan berkelit, kau bacakan di situ. Surat Yusuf ayat 23 itu kau bacakan dulu. Mencari lagi Al-Quran disimpan situ bang. Nah, makanya saya bilang kalian ini masalah kalian itu cuma satu, pemalas. Itu aja, pemalas itu loh. Kalau pemalas ngapain gitu? Enggak. Kalian itu tidak punya niat untuk mencari kebenaran itu. Itu permasalahannya, cuman itu saja, udah. Oke, kita kasih naik ada Linda Aritonang, silakan Linda Aritonang. Oh, Linda Aritonang, Anda belum bisa menyalakan kamera, Linda. Saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik ada Ega, coba Ega. Ya silakan Ega. Orang 1 tambah 1 aja kamu nggak tahu, gimana mau diskusi? Ya silakan Ega. Ega. Halo Ega. Oke, baik, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya ada teman-teman. Makanya saya itu kalau habis diskusi begini itu biasanya videonya itu saya rapikan begitu. Karena saya hanya menyimpan orang yang berilmu saja gitu. Kalau dia berilmu, berkualitas, itu saya simpan videonya, saya jadikan bagi kalian tuh tontonan begitu supaya kalian bisa mendapatkan ilmu dari situ gitu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Laman. Ya, silakan Bang Laman. Silakan Bang Laman. Penyembah manusia. Aduh, kemarin udah kita bahas tuh, kau tuh penyembah mayat. Kau malah mayat loh yang kau sembah itu. Gimana? Kita kasih naik ada sabar ya. Giovanno. Ya, silakan Giovanno. Halo Giovanno. Halo, Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Aduh, nggak bisa nih, belum bisa ternyata Bang. Oh iya, belum bisa. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Ya, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Kopi Dite. Silakan Kopi Dite.
Ya. Oke, kabur lagi. Kabur lagi. Kita kasih naik ada Van. Ya, silakan Van. Halo Van. Van? Macet. Oke. Jadi teman-teman, ini omongan saya ya. Kalian tuh harus percaya dengan ini. 98%, bayangkan. Jumlahnya itu sangat besar. 98% orang beragama itu cuman ikut-ikutan aja. Mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, itu udah nggak bakal bisa kamu bantah. Iya, nggak bakal bisa kamu bantah itu. Bahkan dia itu nggak ngerti kenapa dia itu begitu. Ya karena turunan aja begitu. Dia lahir dari seorang yang Hindu, ya jadi Hindu dia udah. Kamu tanya tentang Hindu, ya hanya 2% aja yang ngerti. Itu hasil penelitian saya, teman-teman. Karena apa? Karena ketika saya ketemu sama orang, contohnya di TikTok, dimanapun lah, di kehidupan nyata, media sosial dan lain sebagainya. Abang Kristen, iya. Oke. Abang Islam, abang IPA ini. Terus kita ngobrol gitu. Ya, nggak ngerti. Yang ngerti hanya 2%. Itu adalah fakta, teman-teman. Anda percaya nggak percaya, memang itulah yang terjadi. Makanya kita memang agak sedikit sesuatu yang challenging ya, untuk mencari orang yang benar-benar ngerti begitu, biar kita diskusi gitu. Kita kasih naik yang berikutnya ada Menajanger. Halo Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, bantu Pak, bantuannya. Oke, saya bantu dari sini. Silakan tuh Bang. Sudah sampai di layar Anda permintaan untuk menyalakan kamera. Oke, baik. Oke. Ya, kenalan diri dulu Bang. Silakan Bang. Perkenalkan, saya kebetulan Abang tadi menyebut agama Hindu ya. Oke. Nah, itu karena saya udah lahir itu udah jadi Hindu gitu Bang. Karena dari ya mengikut orang tua kan gitu. Ya. Terus? Jadi diskusinya apa ini Bang? Tentang Hindu ya, tentang seputar apa ini? Tentang apa ini kan konsepnya semua agama masuk ya, apa gimana ini Bang? Bang Edis kan bukan sesat ini sih. Bang, salah Bang. Makanya saya bilang nih salah Bang. Ya Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Bang, begini loh Bang. Kita ini bukan bahas agama Hindu. Kita ini tadi barusan ngomong bahwa 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Begitu Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya perdebatan antara Islam dan Kristen. Tetapi dalam perdiskusian atau perdebatan antara Islam dan Kristen itu keluar satu pernyataan dari saya. Sebenarnya orang-orang yang beragama itu mayoritas atau 98% itu tidak mengerti tentang agamanya itu sendiri. Hanya 2% saja yang ngerti. Begitu Betul, Bang. Saya setuju dengan apa menurut pengamatan Bang Edis ini, saya sangat setuju. Ya iya, karena memang iya. Coba kalau nggak percaya, ambil 100 orang sampel, 100 orang. Kumpulin 100 orang Islam, tanya, dia ngerti nggak agama Islam? Cuman 2 yang ngerti.
Iya, betul Begitu itu, Bang. begitu juga dengan Kristen, sama Bang. Sama. Betul, betul. 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan saja, begitu. Tepat sekali ya Bang Edis. Ya, tetapi bukan berarti kita nyalah-nyalahin itu, enggak seperti itu. Iya, kalau pas benar yang dia ikut-ikutin pas benar ya benar, nasib mujur. Tapi kalau pas salah gimana? Gitu. Seperti Benar itu, itu, Bang. Ya. Ada pertanyaan Bang Edis tentang apa gitu? Mengetes kah atau apakah gitu? Biar Tidak saya ada, Bang, karena abang seorang Hindu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak lagi mau bahas-bahas, kita urus agama masing-masing saja, Bang, begitu. Betul Bang, tapi Karena- saya sangat suka dengan orang Kristen Bang. Artinya orangnya nggak gegeran, damai gitu. Suka saya Bang. Saya bahkan apa ya di luar sana itu kan banyak berita tentang apa tempat ibadah gereja itu inilah ditolak, anulah dibakar. Itu Barusan, saya Bang, tidak setuju, barusan Bang. kan Tidak kejadian di TV, barusan kejadian di TV lagi, Bang. Ya. Saya sudah bilang, Bang, itu Saya paling tidak sebabnya. suka itu Bang, bener, sumpah saya Ya. tidak suka itu, Bang. Apa orang itu punya keyakinan masing-masing, punya jalannya masing-masing untuk memuja Tuhan, menyembah caranya masing-masing. Yang penting kan dia tidak merugikan orang lain kan. Kenapa harus seperti itu? Saya sangat ini pusing, padahal negara kita ini Pancasila loh Bang. Kan 5 negara itu udah diakui loh. Kita ini Indonesia ini berdiri itu Bang, melalui agama Abang gitu, Bang. Abang pernah dengar nggak ada orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Orang-orang yang pernah mendirikan gimana Bang? Coba. Ada orang-orang yang pernah ingin mendirikan NII namanya, Bang, Negara Islam Indonesia. Abang pernah dengar itu? Pernah Bang, pernah. Nah. RIS, ya kan? Ya. Jadi Nah. kenapa orang-orang ingin mendirikan itu? Karena mereka ingin membuat Indonesia itu berdasarkan syariat Islam, begitu, Bang. Iya. Karena apa? benar. Kenapa kok bisa dibilang begitu? Apakah karena Pancasila bertentangan dengan Islam? Nah, kalau bertentangan, makanya mereka ingin mendirikan itu. Nah, kalau misalnya bisa seiring sejalan, kenapa harus ingin membubarkan atau ingin mengganti dasar negara, kan gitu. Nah, ini sebenarnya perlu kita diskusikan secara matang, Bang. Jadi, banyak kadang-kadang negara itu bersifat munafik begitu, dengan mengatakan bahwa oh, sebenarnya ini hanyalah oknum-oknum saja gitu. Loh, kalau terus-terusan terus ada lagi dan ini jumlahnya banyak, ini bukan salah oknum gitu, memang ada sumbernya, ada buku yang dibaca, kalau dibaca itu membuat orang pengen jadi telolis gitu. Ada, ini yang orang nggak mau jujur gitu, Bang, ya. Tapi Gitu, saya Bang. undang dulu lah ya, orang-orang yang berkompeten ya, Bang, ya. Oke? Saya turunkan dulu. Terima kasih, Pokoknya- Bang. Selamat malam. Mantap, pokoknya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu sudah pernah saya bahas, teman-teman. Apakah Islam itu bertentangan dengan Pancasila? Kita jujur-jujuran aja. Ngapain sih kita? Oh, enggak, begini. Meow. Enggak. Coba naik ke sini, coba ayo. Ada buku yang dibaca, kalau orang baca buku tersebut sehingga membuat orang tuh apa? Orang tuh pengen ganti dasar negara. Kita nggak mau jujur-jujuran. Ada salah satu badan BNPT, Badan Penanggulangan Teroris, ya kan? Nah, badan itu ya mengatakan, ada beritanya ya, oh bahwasanya ini tidak mengajarkan begini katanya. Loh. Bahkan ada statement zaman dulu. Inilah statement munafik yang membuat negara kita ini terus-menerus mengalami hal yang sama. Gereja dipersekusi. Barusan terjadi kan, teman-teman kan? Ya kan, didatangi segala macam. Tahu nggak, teman-teman?
Ada orang mengatakan statement begini, sesungguhnya telolis itu tidak beragama. Kau memang betul-betul botol kau ngomong gitu. Telolis tidak beragama. Justru dia begitu itu karena agama, motifnya itu agama. Kamu kok blow on-nya setengah mati gitu loh. Ada-ada saja. Justru yang melatari mereka begitu tuh karena agama. Gimana? Ya, Ali, silakan Ali. Kadang-kadang kita ini munafik, makanya masalah itu tidak kunjung usai, nggak kelar-kelar masalah. Karena apa ya? Karena bohongin diri sendiri itu tadi. Silakan Ali, kameramu nyala dulu. Ya Allah. Kamera Ali, kamera. Diam. Halo. Oke, nah sampai tidur dia ngantri mau naik ini. Aku ini loh, sampai tidur. Sumpah aku sampai ketiduran tadi. Ali, ini kita jujur-jujur aja ya. Lagi ada kasus lagi terbaru. Nah, aku mau tanya. Baru bangun, udah langsung saya mau tanya. Kita nyambung biar omongan kita itu nggak kemana-mana. Tadi ada. Ali, kau dengarkan dulu. Kau ini ngomong aja. Kau dengerin dulu. Gini. Aku nggak ngerti tadi bahasa apa. Aku tidur. Ya, makanya kamu dengarkan ini biar saya kasih tahu. Begini. Kamu nggak boleh nak. Kamu dengar nggak barusan berita terjadi lagi persekusi lagi terhadap gereja? Dengar. Oke. Apa? Menurut kamu itu terjadi? Berita apa sih? Ya, kamu cari tempat yang nggak berisik dulu. Beri Bapak, ibu, abang. Blow on memang. Masih ada aja yang seperti itu ya. Oke, kita kasih yang ada Salma. Silakan Salma. Halo Salma, silakan nyalakan kamera Anda. Salma. Iya, bentar. Silakan Salma. Pakai jilbab dulu. Kalau bisa Salma cari tempat yang tenang begitu. Jangan diskusi tapi banyak suara-suara. Kerjanya menghina aja yang malam di rumah. Iya, tapi kan walaupun di rumah carilah tempat Punya anak itu supaya wajib ribut. Apa kau nggak punya anak? Betul, saya tahu. Cuman bisakah Anda pindah ke suatu ruangan dalam kamar kah begitu supaya tidak suara-suara itu tidak masuk jadi mengganggu begitu. Suaramu pun seperti itu, suka mengejek. Ya udahlah ya, kapan-kapan aja saya mengejeknya di mana? Tuh, lari kan? Saya kasih tahu yang benar loh. Benar saya kasih tahu. Aduh, gimana? Dikasih tahu yang benar, marah-marah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Puja Kusuma. Silakan Puja Kusuma. Halo Puja Kusuma. Halo. Oke, gini kan enak langsung nyala kamera gitu. Pasti selada ini. Ya, Bang, abang Islam apa Kristen? Kristen. Oh Kristen. Oke. Boleh aku kasih kesempatan bertanya satu aja? Oke, silakan Bang. Silakan Bang. Kenapa naik mengatakan apa itu yang menyembah-nyembah patung Maria itu apa?
Apa itu? Yang apa? Yang Menyembah apa itu? berhala. Yang apa? Menyembah berhala. Hah? Oke. Kita harus bilang dulu definisi menyembah berhala itu apa, begitu. Menyembah berhala itu definisinya luas, bukan hanya patung saja, begitu. Jabatan, uang, ya, itu bisa jadi berhala juga. Apa itu? Adalah sesuatu di mana sesuatu itu menggantikan posisi Tuhan, begitu. Itulah yang dimaksud berhala. Nah, jadi di dalam Alkitab ada perintah daripada Tuhan untuk jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di air, begitu, untuk menyembah kepadanya. Gitu. Saya tanya dulu, abang ini Kristen atau bukan? Atau Katolik atau apa? Kristen. Oke, berarti abang tidak simpan patung di rumah untuk disembah-sembah? Ya enggak lah, kan dilarang itu. Ya sudah, kalau seperti itu. Artinya bang, abang sudah setuju dengan saya lah secara ini, atau setuju dengan firman Tuhan lebih tepatnya. Nah, cuman abang tahu tidak bahwa ada orang yang mengklaim dirinya Kristen, dirinya pengikut Yesus, tetapi di rumahnya itu patung-patung itu banyak dan disembah-sembah patungnya. Gak ada Kristen menyembah patung, macam mananya? Justru saya bilang tidak ada, tapi orang mengklaim dirinya Kristen. Coba contohnya yang seperti apa biar saya tahu. Contohnya yang seperti apa? Berat. Oke, baiklah ya. Lagi-lagi kita harus mengulang-ulang ini lagi teman-teman, karena ini menjadi satu isu yang ya bisa saya katakan agak sedikit kontroversial lah ya. Tapi walaupun bagaimana kita tetap harus sampaikan ini teman-teman. Bang, saya mau tanya dulu bang. Sebelum ke situ, saya mau tanya dulu sama abang nanti. Biar kita nggak debat kusir ya bang ya. Ya. Oke, bang. Ini menurut abang ini ngapain orang ini terhadap orang ini? Ini gambar ya, gambar. Walaupun ini bukan Yesus, tapi ini digambarkan sebagai imajinasi daripada ini bang. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya. Yohanes 9 ayat 38. Ini orang ini ngapain menurut abang? Menyembah. Oke. Ingat ya bang ya, posisinya tolong dicatat ya. Kayak gini menyembah ya. Ingat ya. Ya. Oke, bahasa baik. Bataknya Marsomba. Ini ngapain bang? Menyembah, bersujud, menyembah. Oke. Apa yang disembah ini? Patung. Iya, yang seperti ini yang saya bilang bang, nggak boleh ini dilakukan begitu. Jangan. Tapi maknanya kan beda lah ya. Bedanya di mana? Bedanya kan cuma yang disembah saja. Ada patung udin, ada patung perempuan, ada patung laki, ada patung ayam, ada patung sapi, kan gitu. Hanya beda patungnya saja kan, betul nggak? Iya, tapi niatnya, pemaknaan di dalam dirinya kita kan nggak paham itu. Pemaknaan di dalam dirinya, maksudnya gimana? Maksud saya begini, kalau memang secara kasat mata itu kita lihat menyembah, tetapi kalau pemaknaan daripada menyembah itu bukan berarti dia percaya kepada patung tersebut. Percaya kepada patung, maksudnya percaya? Maksudnya begini. Gimana bang ini? Begini Bang Edi, saya paham. Memang Abang itu orangnya berat lah sudah. Jadi saya jelasin ya. Kalau orang seperti itu menyembah, bukan berarti yang disembah itu diyakini bisa memberikan sesuatu sama dia gitu, melainkan kalau bahasa Bataknya perhitian, artinya menjembatani, menyampaikan, kira-kira begitu.
Ngerti nggak? Iya, kalimat itu? berarti bisa melakukan sesuatu itu namanya, Bang. Kalau bisa melakukan penjembatanan artinya bisa melakukan sesuatu. Gimana sih Abang ini? Aduh. Iya, memang bisa untuk menjembatani. Contoh Bang, contoh nih. Saya pergi ke sebuah pohon beringin, oke? Ya. Nah, saya beringin, tolonglah begini. Artinya saya mempercayai bahwa pohon beringin itu mendengar sesuatu, betul? Bisa jadi. Ya iya, sama seperti orang yang ngomong sama patung itu. Dia percaya bahwa patung itu dia mendengar. Gimana? Bukan Bahwa itu masuk. ada roh, ada sesuatu di dalam patung tersebut yang bukan, ada yang hidup gitu loh di balik patung itu gitu loh. Dia meyakini itu. Nah, ini yang disebut dengan kepercayaan animisme. Animisme itu adalah suatu keyakinan di mana benda-benda tertentu, bisa keris, bisa patung Maria, bisa patung apa, bisa batu, bisa pohon, menganggap bahwa ada roh di dalamnya, ada suatu kekuatan di dalamnya. Begitu, Boleh saya Bang. bertanya? Abang Silakan. orang Kristen? Ya. Abang orang Kristen? Ya. Abang aliran apa kalau boleh tahu? Aliran Yesus. Oke, bagaimana abang menanggapi apa salib patung Tuhan Yesus itu? Bagaimana abang memaknai itu? Salib Tuhan Yesus itu, salib. Itu mengingatkan kita tentang apa yang terjadi terhadap Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus dianiaya oleh karena memberitakan kebenaran, dibunuh dengan cara demikian, dengan cara yang sadis, digantung hidup-hidup seperti itu. Pernah abang melihat orang Kristen bersujud di depan patung Tuhan Yesus yang disalibkan itu? Pernah. Terutama orang-orang dari orang-orang rokok kudus. Begitu. Pernah. Oke, bagaimana abang memaknai itu? Ya, karena di dalam Alkitab dilarang itu. Sujud dilarang menyembah juga, ya? kepada patung itu dilarang. Jadi yang sebenarnya harus seperti apa? Kalau kita menyembah Tuhan itu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, begitu. Jadi Bang, yang dimaksud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kita tidak mementingkan yang namanya ritual fisik, Bang. Tetapi bagaimana kita terkoneksi langsung dengan Tuhan, Bang. Begitu. Bukan mementingkan ritual-ritual gerakan badan, Bang. Makanya saya bilang kita orang Kristen itu yang penting itu bukan tunggang-tungging, Bang. Begitu. Banyak orang sehabis tunggang-tungging habis itu nyolong, Bang. Banyak. Habis dia tunggang-tungging, setelah keluar dia nyolong. Banyak itu, Bang. Itulah yang saya bilang, dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, begitu. Tunggang-tungging itu seperti apa itu? Masa abang orang Indonesia nggak tahu tunggang-tungging? Tunggang menaiki. Bang, aduh, susah lah kalau abang bukan orang Indonesia nggak ngerti. Bukan gini bang. Gimana? Mungkin yang abang sampaikan ini benar, ada benarnya. Tetapi kadang gini bang ya, aku hanya memberikan masukan kalau boleh. Kadang abang memberikan penyampaian itu benar, tetapi salah penyampaian jadi mungkin orang nanti salah menilai ya bang. Aku juga Memang sama abang. itu juga yang terjadi kepada Tuhan Yesus, Bang. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, banyak orang salah-salah. Dan yang salah-salah itu adalah orang yang ikut-ikutan. Abang percaya tidak? Ketika Tuhan Yesus datang, bagaimana orang-orang menyambut dia dengan meletakkan baju ranting-ranting. Diletakkan, semua bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana anak Daud. Bersorak-sorai itu bang. Ribuan orang bersorak-sorai. Tetapi tidak lama kemudian yang ribuan orang itu akhirnya berteriak, salibkan dia, gantung dia. Sama itu bang. Jadi saya hanya mendidik orang supaya yang terjadi di zaman dulu itu tidak berulang-ulang bang. Karena apa? Karena banyak orang tuh ikut-ikutan.
Dia tidak memahami sesuatu begitu. Itu yang terjadi, Bang. Dan itu terus-menerus terjadi sampai sekarang. Seperti orang demo-demo itu, Bang. Tahu orang demo? Ketika Anda mewawancarai itu, ngapain Anda demo? Nggak tahu gitu jawabannya. Itu apa? Demo ini ada dua jenis. Ada mau menyampaikan aspirasi, ada yang nasi bungkus. Ya, seperti itu juga, Bang. Dunia itu mengulang hal-hal yang sama, Bang. Di dunia ini hanya terjadi hal-hal yang dulu terulang juga, Bang. Apa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu pun yang sungguh-sungguh benar-benar baru, Bang. Ya, ada apa yang itu dulu terjadi itu terjadi lagi di zaman sekarang, hanya mengulang-ulang saja. Nah, kita sebagai orang Kristen apalagi itu jangan, kita kan sudah dibilang lah, janganlah engkau sama dengan dunia ini, gitu, Bang. Oke lah, terima kasih lah, Bang, ya. Ya, ini yang typing ini udah agak gecor ini. Ya, lanjutlah, Bang. Ya, terima kasih. iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Ya, thank you. Sama-sama. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Juntak Margana. Silakan Juntak Margana, nyalakan kamera dulu. Penyembah manusia, nggak apa-apa. Nyembah. Halo. Oke, terlalu berisik, saya turunkan ya, Bang, ya. Karena Abang terlalu berisik. Coba kalau naik jangan berisik-berisik. Biar kita bisa ngobrol dengan baik, ya. Kita kasih naik, ada Natar Dohan. Natar Dohan. Oh, si Jiran ini sudah pernah naik nih. Reaji juga ini. Natar Dohan. Reaji juga. Ya, silakan Natar Dohan. Halo Natar Dohan, silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Halo. Oke, baik. Jadi percaya nggak percaya ya bahwa itulah yang terjadi, teman-teman. Bahwa banyak orang beragama itu hanya ikut-ikutan saja, begitu ya. Dia nggak ngerti apa yang di dalam Alkitab tertulis apa, dia bilang, pokoknya ngikutin kesenangannya. Memang banyak seperti itu. Lebih bagus itu ngakuin bahwa memang yang benar begini, tetapi saya melakukan ini. Itu lebih bagus, lebih pantas, begitu. Ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada sebentar. BC Simatupang. Silakan BC Simatupang. Halo BC Simatupang. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalain kamera dulu. Ya. Oke. Halo, Silakan Bang. Bang. Silakan Bang. Kenapa Bang saling senggol-senggol Bang di apa Bang di dunia perapologetan ini Bang? Bukan saling senggol-senggol Bang. Saya menyampaikan apa yang tertulis dalam Alkitab Bang. Bukan Iya, saling senggol-senggol. Abang salah ini. Video senggol-senggol sampai mau diredupkan katanya channel Bang ini. Ke mana itu Bang? Ya nggak apa-apa Bang. Nggak masalah itu. Oh, kenapa? Apa memangnya yang saya sampaikan yang nggak bersesuaian dengan Alkitab Bang? Coba sebutin satu. Aku statement Abang yang 10 itu pernah aku dengar poligami dalam Alkitab Bang. Itu, cuman itu Bang. Poligami dalam Alkitab. Kenapa dengan poligami dalam Alkitab? Apa memang betul ada itu Bang?
Nggak ada poligami Jadi dalam Alkitab. statement abang kok ada di statement abang yang 10 itu, kok ada itu abang tuliskan itu maksudku bang. Apa poligami itu? Poligami kayak apa bang? Kayak perempuan sama laki-laki inti hubungan bang. Abang aja nggak ngerti poligami apa. Gimana kita mau bahas poligami sedangkan abang pun tak ngerti apa itu poligami? Poligami itu kayak apa? Apa itu hubungan laki-laki perempuan? Apa? Kayak gini mau diskusi. Apa yang mau diskusi kayak begitu? Aku dukung abang loh bang. Cuman yang statement nomor 4 itu bang, kayak janggal bang. Iya. Iya, janggalnya di mana? Coba kasih tahu di mana janggalnya. Oh, poligami kayak banyak istri lah. Itu benar kalau itu. Poligami itu poligami banyak per istri. Jadi dia memiliki banyak istri begitu. Ada nggak poligami dalam Alkitab itu? Belum pernah dengar bang. Nggak pernah bang baca Alkitab kan? Pernah bang baca Alkitab pernah. Berapa persen? Nggak kayak abang lah. Berapa Paling 30% lah bang. Kalau 30% pasti udah dapat itu. Nggak mungkin kak. 30% udah banyak ya. Bohong abang itu. Iya bang. Cuman nggak pernah. Berapa istrinya Yakub? Istri Yakub. Udah lupa bang. Udah lupa. Ya dibawa dulu. Makanya saya bilang teman-teman yang merasa statement-statement saya aneh itu ya kayak begitu itulah. Begitu. Kalau menurut saya 1% aja belum ada itu. Belum ada 1% aja. Oke, kita kasih naik ada Aditya. Ya, silakan Aditya. Silakan Aditya, nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Edis TV. Edis TV ya? Tapi jangan sambil dimakan, Bang, mikrofonnya, Bang. Ngomongnya itu agak jauh, Bang. Jangan Jangan sambil ditelan, Bang, mikrofonnya. Udah Bang ya? Ya, coba silakan nyalain kamera dulu. Harus kah? Nyalain kamera. Oke, baik. Abang nonton dulu di bawah ya, nonton dulu di bawah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar, anak Medan. Oh, anak Medan mau saya pencet, yang terpencet malah si Laki. Bentar, Laki saya turunkan dulu. Kita kasih naik anak Medan. Ya, silakan anak Medan. Aduh. Ini asap rokoknya tak henti-henti terus nih. Saya itu heran ya, ada orang begitu dia sambil firman Tuhan berkata, bidat, anatema. Ada gitu. Ada orang kayak begitu tuh ada gitu. Ya, silakan Bang. Anak Medan, nyalain kamera dulu, Bang. Halo? Oke, turun lagi nih. Lo ada loh. Coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan ada orang buka komal begini. Dia ngomongin Tuhan, ngomongin agama. Tapi sesekali dia begini. Siapa? Kalian tahu sendiri kan siapa? Habis itu dia ngomong, teman-teman buat beli rokok, katanya. Nah, itulah namanya rokok kudus. Nah, iya.
Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Moce. Silakan Moce. Ya, Moce. Silakan Moce. Halo Moce. Oke, tidak dengar lagi Moce. Moce, Anda mendengar kami? Mendengar saya? Oke, tidak dengar ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kia. Kia, ya teman-teman ya, repost dulu teman-teman, repost. Ya, halo Kia. Iya bang. Ya, silakan bang, nyalain kamera dulu. Oke, kenalan diri dulu bang, abang Halo, bang. Islam, Kristen. Kristen saya bang. Oke, iya bang, ada apa bang, abang kemari? Nih saya cuma mau tanya ayat bang. Apa itu bang? Ada kaitannya kan- dengan tema ini bang ya, ini loh bang nih. Mana? Ini kan di dalam Kristen kan, di dalam kekristenan itu ada Tritunggal. Di mana Nah, bang? Yesus itu Ayat berapa bang? kan Tritunggalnya nggak ada ditulis. Jadi kita ambil ini aja. Jadi Yesus itu kan dikata Firman. Jadi ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Nah kalau di ini yang Kejadian 3 ayat 22 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, jadi di sini merujuk kepada Yesus sebagai firman itu atau bagaimana? Ya, itu namanya tafsir, Bang. Jadi memang ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari antara kita, telah mengetahui yang baik dan yang jahat gitu. Oleh sebab itu, baiklah kita menempatkan dan seterusnya. Nah, itu tafsir, Bang. Mengenai tafsir-tafsir seperti itu, kita nggak usah sok-sok menjadi ahli surga yang mengatakan bahwa tafsir kita paling benar. Ada yang mengatakan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan itu Tuhan sedang berfirman bersama dengan para malaikat. Yang seperti itu kita nggak ngerti, Bang. Jangan, menurut pemahaman Anda, oke silahkan. Itu masih bisa diterima, Bang. Sesuatu yang tidak terlalu signifikan, begitu, Bang. Kalau perbedaan tafsir kita ada, nggak jadi masalah, Bang. Anda mau menganggap itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak masalah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu Tuhan sedang berfirman kepada para malaikat, juga nggak masalah. Gitu. Ya kan kalau kita yakin juga Roh Kudus itu sebagai nafas Allah kan Bang. Jadi saya tanya mungkin firman ini juga Allah itu berbicara dengan Yesus ini. Ya kan? Ya nggak masalah juga Bang. Tafsir-tafsir seperti itu nggak masalah Bang. Saya bilang begini Bang. Kekristenan tuh bukan soal itu gitu loh Bang. Masuk surga nanti. Kia sini. Mau seleksi masuk surga ini. Coba. Di dalam Alkitab ada tertulis, manusia itu telah menjadi salah satu dari antara kita. Siapa itu? Oh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Surga. Masuk surga Anda karena jawab begitu. Bukan gitu, Bang. Kekristenan itu bukan soal itu. Kekristenan itu soal bagaimana kita itu menjalani hidup ini segambar dan seturut dengan pribadi Yesus, Bang. Kita itu hidupnya udah mirip dengan Tuhan Yesus nggak? Itu sebenarnya kekristenan, Bang. Apakah kita sudah hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup?
gitu loh. Saya jalankan amanat Apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita kalau dijahatin kita ganti, kita balasin, kita jahatin juga begitu. Seperti itu Bang, kekristenan itu bicara itu, bukan bicara siapa ini, kita ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus apa bukan, kalau iya masuk surga, kalau enggak masuk neraka. Bukan itu Bang. Ada hal-hal tertentu, begini, ada hal-hal kosmik, ada hal-hal yang sebenarnya kita bukan urusan kita Bang. Kita nggak ngerti itu apa, gitu aja. Ya, saya juga tahu sih itu. Ada Karena apa? sesuatu Kalau yang- kita, saya kasih tahu Bang. Kalau kita udah menjadi orang sok tahu, maka yang terjadi itu kayak begini. Saya kasih tahu Bang. Saya balikkan dulu ya kamera saya. Boleh Bang. Oh itu menafsirkan Tritunggal boleh, nggak apa-apa Bang. Itu kan menurut penafsiran dia. Orang mengatakan itu Tuhan berfirman dengan malaikat juga boleh begitu ya. Saya kasih tunjuk dulu. Nih Bang ya. Abang tahu si Bom tahu? Bom tahu? Nggak tahu. Enggak. Iya karena memang nggak pengen nanya ya. Ya. Enggak ada dia- Jadi Bang, kalau orang ngomong-ngomong seperti itu, akhirnya sudah paling tahu konsepnya, Tritunggalnya udah paling benar. Nanti akhirnya saling maki-makian Bang, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Ini saya kasih tunjuk Bang. Ini saya kasih tunjuk bagaimana sesama Tritunggal ini Bang. Sesama Tritunggal, bahkan saya katakan ini Bom dia lagi meludahi Tritunggal nih. Saya kasih tunjuk nih. Biar Abang dengar. Oke. Semoga suaranya kedengeran ya Bang ya. Di firman itu di dalam logika pikiran atau kalau Roh Kudus itu nafas kehidupan. Maka dalam Alkitab sabar, kau percaya dikotomi atau trikotomi? Aduh, apa itu maksudnya itu? Pak Bumbu. Ya udah, nggak usah kita belajar yang simpel-simpel. Ya udah, ya Sampa dan Edi saja. Oke. Ya udah, kau kan nggak ngerti. Oke, sekarang Tritunggal, kau jelaskan Tritunggal dengan baik. Coba sekarang. Yang pribadi Tritunggal, tiga abadi dalam satu hakikat. Dengar baik-baik. Kalau sini. Sudah salah, tiga abadi. Tiga abadi itu di mana? Berarti tiga yang kekal dong. Berarti Triteos. Tiga Triteos. Iya, Triteos dong. Triteos dari mana? Iya. Tiga abadi berarti tiga yang kekal. Triteos. Aduh. Aduh, Tritunggal. Saya ludahi kau. Lihat tuh Bang. Tritunggal saya ludahi kau tuh. Ya itu. Itu akibat apa Bang? Itu akibat orang itu sudah membuat satu rumusan tentang yang terjadi di alam kosmik itu seperti apa. Begini rumusannya. Begitu. Nah itu yang saya bilang dibuang ke tong sampah itu Bang. Karena apa? Saya sudah melihat Bang, orang yang debat-debat dogma seperti itu, debat-debat formula, debat-debat rumusan seperti itu. Akhirnya apa? Saling seperti itu. Itu udah lama itu Bang, kejadian-kejadian kayak begitu Bang. Jadi kalau kita mau jujur ya, Tritunggalnya versi A dengan B itu nggak sama. Tritunggalnya Bom sama Tritunggalnya orang lain, temennya dia diskusi ini nggak sama Bang, nggak sama. Makanya kalau saya Bang, bagi saya itu cukup seperti itu saja. Tritunggal itu apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Titik, selesai. Mengenai bagaimana ininya segala macam, kita nggak ngerti itu. Beda-beda nanti tafsir kita. Begitu. Kalau membandingkan dengan eskatologi Alkitab itu 11-12 saja ya Bang. Benar. Ya masalahnya Bang, hal-hal yang kosmik, hal-hal yang di dunia metafisik seperti itu, kita itu jangan menjadi kita paling benar, sok tahu gitu. Intinya kita itu bukan ngurusin yang itu Bang.
Kekristenan tuh bukan ngurusin begitu, dikotomi, trikotomi, apakah setara, hakikatnya begini. Emang udah pernah ke surga gitu bang? Udah lihat gitu kancingnya ada berapa, sepatunya nomor berapa, ya kan? Enggak. Fokus kita bukan itu. Fokus kita itu bagaimana kita di dunia ini, kita ini mirip sama Hitler kah? Mirip sama Tuhan Yesus kah? Mirip sama Muhammad kah? Mirip sama siapa gitu? Itu kekristenan itu bang intinya bang. Bukan ngomongin konsep-konsep di langit sana bagaimana kita jadi sok tahu, bukan. Ya, begitu bang. Oke, mantap. Kalau statement yang lain saya setuju bang, mantap. Oke, gitu ya bang ya. Saya turunkan dulu ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain. Oke? Oke. Baik, saya turunkan. Iya, kita kasih naik yang berikutnya. Yesus punya Tuhan. Nah, kan kau kutanya kau nanti punya Tuhan itu apa? Kau nanti sama seperti orang Islam. Orang Islam yang naik ke sini ditanya punya Tuhan itu apa, nggak ngerti apa ya punya Tuhan itu, nggak ngerti dia. Loh, gimana? Kau tahu nggak apa itu punya Tuhan? Nah, gimana? Punya Tuhan aja nggak ngerti, gimana mau bahas Yesus punya Tuhan? Kita kasih naik ada Tongkonan, ya Tongkonan. Silakan Tongkonan. Ya, silakan Tongkonan. Nyalain kamera dulu, Bang. Halo. Halo. Oke, baik, kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada rancangan besar. Ya, silakan rancangan besar. Halo, rancangan besar. Halo kakak bos, udah mau WhatsApp kasih nyala headset dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo, selamat. Oke, silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam, Kristen kah? Kristen. Kakak bos, selamat malam. Selamat malam Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Silakan. Apa ya yang saya lihat selama ini di gereja ya? Dengar Bang. Abang beli sinyal dulu Bang, karena suara saya itu sampai di Anda itu 3 detik kemudian Bang. Jadi kalau ngobrol seperti ini kita repot Bang. Abang beli sinyal dulu ya. Bagusin sinyal dulu baru naik lagi. Oke? Siap. Ya, silakan yang lain. Teman-teman jangan mengatakan, "Bu, Edis kok kamu sadis?" Bukan, teman-teman. Kalau ngobrol sama yang seperti itu, kalau Anda ngalamin begitu, Anda nanti pening sendiri. Gitu, karena kita ngomong suara kita itu 3 detik kemudian diterima dia. Jadi seolah-olah kita motong pembicaraan dia nanti didengar dia. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Lawrence. Ya, silakan Lawrence. Halo, Lawrence. Halo, Bang. Ya, silakan Bang. Nyalain kamera dulu, Lawrence. Oke, Bang. Bentar, Bang. Silakan. Ini agak lemot ini, Bang. Sinyal gue nih. Abang Islam atau Kristen? Bentar, Bang. Nyalain kameranya dulu, Bang. Sudah saya bantu dari sini Bang, silakan Anda terima itu, simpan. Oke. Oke, Bang.
Ya, silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam kah, Kristen kah? Kristen Bang. Oke. Apa yang mau Anda utarakan Bang tentang kesesatan Edis TV? Silakan. Sinyalnya gimana Bang? Bagus nggak Bang? Terimanya bagaimana? Capek kita teman-teman. Abang denger nggak saya ngomong ini? Aduh. Kita sudah menaikkan kurang lebih 20-an orang ya. 20-an orang sudah 1,5 jam. Tapi satu pun belum ada. Satu pun belum ada. Ya memang benar yang saya bilang 98%. Ya memang enggak. Ya seperti yang saya bilang itu 98%. Ya silakan. Kita kasih naik ada Immanuel. Ya silakan Immanuel. Silakan Immanuel. Nggak jadi Bang, nggak jadi. Cuman pengen nonton aja. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Naza. Silakan Naza. Yuk, silakan Naza. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalain kamera dulu. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang. Kamera nyala dulu Bang. Bang ya. Ya Bang ya, silakan. Iya, silakan Bang. Kenalan diri dulu Bang. Kenalan diri dulu, silakan. Iya, nama saya Naza Bang. Islam kah? Bukan, saya PT, saya Protestan. Protestan. Oke, silakan Bang. Apa itu yang mau Abang sampaikan berkaitan dengan Edis TV sesat yang nyata? Silakan. Iya, saya akui Edis TV itu sesat karena apa? Edis TV saya juga katakan Edis TV itu bukan Kristen. Edis TV itu saksi Jehovah. Oke. Sebabnya karena apa? Karena Edis TV di room apa namanya itu, siapa namanya itu, Bang RK ya? Apa? Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi nih. Bang, saya udah 1,5 jam nungguin orang seperti Anda datang. Akhirnya datang. Ya silakan Bang. Ayo. Iya betul. Silakan. Saya cakap betul saja. Karena betul saya cakap. Karena abang itu Bang ngomongnya jangan tenang. Bang tenangin diri dulu Bang. Ngomongnya jangan begitu slow saja. Slow. Tenang ngomongnya Bang. Biar kami bisa dengar dengan baik. Silakan Bang. Sesatnya di mana? Saya bilang Edis TV itu sesat. Karena apa? Dia tidak menyembah Tuhan. Yesus Kristus, dia tidak menyembah Yesus Kristus. Tidak menyembah. Oke, baik. Tuhan loh. Baik. Pertanyaan yang bagus, Bang. Pertanyaan yang bagus. Ya. Oke, sudah selesai. Abang selesaikan dulu nanti segantian ya. Ya. Kasih tahu kalau selesai, Bang ya. Ya udah selesai, Bang. Udah selesai. Baik, terima kasih, Bang. Oke. Kenapa Abang bisa bilang begitu? Tanya dulu Abang. Nah, tadi katanya sudah selesai. Gimana? Kenapa Abang bilang tidak menyembah Yesus? Oke, pertanyaan yang bagus, mantap sekali. Oke. Ya. Justru itu Bang, saya mau tanya dulu sama Abang ini. Kok bisa Abang bilang begitu? Gimana jalan ceritanya? Silahkan. Bang, kami banyak yang tengok di room itu Bang. Kan siapa itu? Bang RK itu, Bang apa itu?
Abang nonton. Iya, saya nonton, saya juga Oke. record di sini. Lagi membahas apa waktu itu, Bang? Lagi bahas itu Atum Bunda Maria atau Oke, baik, betul. Lagi tentang apa-apa. lagi ngomong penyembahan, Bang. Ya. Lagi Iya, ngomong proskuneo. Jadi pada waktu itu diskusinya itu sedang berbicara tentang proskuneo atau penyembahan. Baik. Saya mau kasih tunjuk dulu sebuah gambar ya, Bang ya. Saya mau Abang, kasih- kita jangan lari dulu ke sana, Bang. Abang, kita jangan lari dulu ke sana. Iya, kita mau ke situ, Bang. Tadi itu abang jawab pertanyaan saya dulu. Oke. Bang, abang kan nanya sama saya, Edis, kau tuh sesat karena kau tidak menyembah Yesus. Betul? Betul tidak? Nah, Iya, betul. baik. Menyembah Kamu menyembah bukan itu apa, Kristen, Bang? Katanya Iya, menyembah itu apa? hanya itu worship. Iya, posisinya gimana? Hanya itu kita bukan sujud-sujud saja. Nah, Kita berdiri makanya, macam itu kita sudah menyembah. Bang, padahal Bang, yang sedang kami bahas itu adalah penyembahan. Nih, makanya saya kasih tunjuk dulu, Bang. Saya mau tanya dulu, kalau Anda bilang ini tidak menyembah, ya repot. Saya tanya dulu. Ini nyembah nggak? Abang, Edis TV kamu itu memang sesat duni. Edis TV kamu itu sesat duni. Bang, saya tanya dulu. Ini nyembah tidak? Kami itu benar-benar sesat itu, Edis. Ya, semasalah itu gampang lah itu. Ini nyembah nggak? Itu menghormati, tanda menghormati kepada Bunda Maria, bukan itu menyembah. Bukan nyembah. Iya, Oke, bukan menyembah. Itu tanda, baik. penghormatan Oke, kepada Bunda Maria. saya bacakan dulu, Bang ya. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, Bang, lalu ia sujud Edis. menyembahnya. Saya tanya, ini nyembah nggak ini? Weh, Edis. Kamu jawab dulu. Iya, ini nyembah nggak? Edis. Berarti abang nggak nyembah, Kamu itu otak berarti abang nggak nggak nyembah ada, kalau Edis. begitu. Bang, abang ini nyembah nggak? Kamu itu juga marketing saja, kamu itu nggak ada otak. Asal kitab itu. Iya, Kamu dijawab itu dulu memang- saja, Bang. Ini nyembah nggak ini? Edis, susah kamu dibahas Alkitab, Edis. Susah kamu dibahas Alkitab. Bahasa yang tenang dulu, Bang. Tenang. Iya, makanya gila. Tenang. Bang, tenang, Bang. Abang kan bilang bahwa saya tidak menyembah Yesus. Betul. Dalam diskusi Ya. itu memang saya lagi debat masalah ini loh. Masalah nyembah begini, Bang. Saya kalau gereja, Bang, saya nggak ngelakuin kayak begini. Bang. Memang saya nggak nunggang-nungging begini di gereja, Bang. Bang, tenang dulu, Bang. Jangan kejang-kejang begitulah, Itu, Bang. Tanya yuk, Bang. Tanya Bang. yuk, Bang. Weh. Tenang dulu, Bang. Weh, Tenang. Edis, tanya yuk. Iya, Kamu betul. tidak menyembah Yesus. Oh, iya, betul. Saya tidak Kamu nunggang-nungging begini. Memang Aku saya tidak nggak menyembah nungging-nungging Yesus. begini, Bang. Saya memang tidak Aku berbakti nungging-nungging saja. begini. Kamu itu gila ini. Kamu itu sesat itu, Bang, Edis. memang saya nggak nungging-nungging begini, Bang, di gereja, Bang. Kalau kami itu di UK, kami cari kami itu. Tenang, Bang. Tenang. Jadi saya tanya dulu, ini nyembah nggak ini? Itu bukan menyembah. Bukan menyembah. Oke. Berarti abang tidak menyembah Yesus kalau begitu. Bukan menyembah nunggang-nungging begini. Edis. Loh, Kami gimana? lari Sudah kemana-mana, kita tunggu-tunggu ini. Abang lari kemana-mana. Abang Protestan apa Kamu itu Katolik, lari Bang? kemana-kemana saja. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu jujur. Abang kalau Kamu bohong, saya punya pertanyaan dulu, Bang, Edis. abang Protestan apa Katolik? Apa? Abang Protestan apa Katolik? Oh, saya ini Katolik puro, Bang. Tadi kau bohong. Tadi kau ngaku Protestan. Sekarang kau ngaku Katolik. Itu semuanya- Memang bodat kau tuh, bodat kau. Kamu itu budak, kamu itu nggak tahu apa-apa. Bang, ini Edis, ngapain sesat ini? kau itu. Ini ngapain ini? Edis, kamu itu memang betul-betul sesat kamu, Edis. Ya nggak apa-apa kalau Anda yang bilang saya Kamu sesat itu itu nggak cuma masalah, ukuran Bang. doang, Yang saya tanya ini ngapain ini? Botol kamu, Edis. Kamu itu botol sekali kamu. Nah, ini orang ini. Jangan marah-marah begitu, Bang. Tenangkan diri dulu, Bang. Bukan. Ya. Eka. Jangan marah-marah begitu. Tenang. Ini ujian. Weh, kamu Tenang. jawab dulu, jawab saya dulu.
Kau kan tadi kamu bertanya jawab kepada dulu. saya, Edis, apakah betul kau tidak menyembah Yesus? Nah, kita bicara dulu apa yang kita maksud dengan menyembah itu. Yang kita maksud itu tunggang tungging jungkir balik itu, Bang. Memang saya tidak melakukan itu, Bang. Saya tidak melakukan Kamu itu tunggang bilang- tungging jungkir balik. Loh, Iya. gimana? Makanya ditonton dulu Kamu videonya. itu Gimana sih? saksi Jehovah kamu itu saksi Jehovah kamu itu. Kenapa sih argumen yang saya dengar cuman begitu saja? Kamu sesat. Kamu saksi Betul Yehova. sekali. Kamu saksi Yehova. Kamu Kamu sesat. sesat. Kamu saksi Yehova. Ada nggak argumen yang lain coba? Ada argumen yang lain? Coba. Edis. Kamu lihat ini dulu ya. Aku Memang sekarang sakit dia nih. Bang, tenang dulu. Kalau ngomong jangan tersendat-sendat begitu. Jangan begitu kalau ngomong, Bang. Tenang dulu, tenang ya. Nyalain kamera dulu, Bang. Jangan pamer-pamer tato. Nanti ditemukan lagi mayat dalam koper bertato. Bang, coba nyalain kamera dulu. Ke sini. Bang, nyalain kamera dulu, ngadep ke sini. Ya, tunggu. Ngadep ke sini dulu, ngadep ke sini kameramu. Tunggu. Saya. Ya, nyalain kamera dulu, silakan. Ini yang abang mau pamerin ini mana apa lagi, Bang? Tuh. Mana abang mau pamerin apa hubungannya abang masak telur di situ, Bang? Kalian lihat kan? Biasanya orang-orang yang kontra dengan saya ini, teman-teman, memang ada sakit-sakitnya. Ada sakit-sakitnya itu ada. Bang, kita ini bukan membahas. Bang, kita ini membahas kesesatan Edis. Kesesatannya itu di mana? Jangan Edis sesat, Edis saksi Yehova, Edis sesat, Edis saksi. Itu aja diulang-ulang terus kayak radio rusak. Gimana? Langsung abang bikin masak telur di mobil. Apa sih, Bang? Coba dulu diskusi yang baik. Panas abang sekali, kan bilang makanya begini. saya mau ini panas sekali di sini. Iya, walaupun di luar panas, hatimu jangan panas, Bang. Boleh hati, boleh panas, kepala tetap dingin. Setuju? Setuju nggak? Kamu itu memang sesat, kamu ini. Iya, oke. Kamu itu betul sesat. Baik. Kenapa Anda bilang begitu? Karena ada pertanyaan kalau kamu begini. di UK sini, kalau kamu di England sini, kamu mati itu. Kenapa? Betul sekali. Kami cari kau, Edis. Kenapa? Kok bisa begitu? Betul sekali, Edis. Iya, kenapa? Alasannya karena apa? Bukan. Kamu itu maki-maki Bunda Maria, tapi kamu itu hati-hati kamu. Kalau kamu di UK, kamu mati itu. Maki-maki Bunda Maria. Maki-makinya gimana, Bang? Anjing kau. Maki-makinya di mana? Coba Abang jelaskan sama Anjing saya. kau, tai. Sesat kau. Jangan marah-marah begitu, Bang. Tenang dulu, Bang. Tenang. Tarik napas dulu, tarik napas. Hembuskan. Tarik napas yang dalam, tarik napas yang dalam. Kalau kamu mau koi, aku kasih TU kamu. Hembuskan. Ya? Tapi jangan itu. Bang, bahasanya jangan begitu, Bang. Bahasa Abang tenang dulu. Supaya napas Abang teratur, tarik napas dulu seperti yang saya bilang tadi. Tarik napas. Kalau kamu itu di UK, tinggal di UK sini, kamu habis sudah. Betul sekali. Kamu tinggal di UK sini, kamu habis sudah. Sebabnya itu apa? Sebabnya. Edis. Sama dia dengan Gadrun. Bang, kenapa kalian kembar, Bang? Dengan penyembah itu batu berwarna hitam itu, Bang. Kenapa kalian kembar? 11-12 kenapa? Apa sebabnya? Coba jelaskan sama saya. Kalau kamu menyembah siapa? Kan sudah saya bilang, Bang, saya tidak nyembah tunggang-tungging, Bang. Kekristenan itu tidak berbicara
Bang, kekristenan itu tidak berbicara mengenai tunggang tungging. Kekristenan itu berbicara seseorang yang terkoneksi dengan Tuhan, Bang. Hidupnya dikontrol oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, begitu, Bang. Karena kalau tunggang tungging ya seperti Anda ini, nunggang nungging aja nggak ada terkoneksinya. Cuma tunggang tungging, habis sembah patung Maria, kau isap rokok. Habis itu kau pengen membunuh orang. Memang begitu, Bang. Anjing kau itu. Itu sudah tertulis. Itu sudah tertulis, Bang. Di dalam Injil sudah tertulis. Tuhan Yesus sudah bilang, akan tiba masanya, akan tiba nanti waktunya. Orang akan berusaha untuk membunuh kamu dan mereka akan mengira mereka berbakti kepada Elohim. Itu memang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bang. Jadi yang mau saya sampaikan begini, Bang. Ketika saya menyampaikan kebenaran, kan, kau kena pelanggaran, kan? Kena pelanggaran tuh. Lihat nggak di layarmu? Makasih, Bang. Kelihatan nggak di sana? Kena pelanggaran nih ya. Ya itulah teman-teman ya. Itu teman-teman. Makanya saya bilang apa? Banyak orang mereka itu melakukan ritual. Tidak ada di situ rohnya. Tidak ada. Yang ada roh tapi roh setannya. Makanya Tuhan Yesus berbicara apa? Tuhan Yesus adalah seorang reformator besar dalam agama Yahudi. Seorang yang melakukan sebuah perombakan, perubahan besar. Begitu. Karena apa? Karena imam-imam, ahli-ahli Taurat ya sudah mendidik orang Yahudi jadi seperti itu. Tukang bentur-benturin kepalanya ke lantai. Sampai sekarang itu orang Yahudi bentur-benturin kepalanya kan itu. Seperti itu. Yang dilakukan hanya ritual, begitu. Makasih Bang Obi. Nah, ketika Anda melakukan hal-hal yang bersifat ritual, di situ tidak ada hidup, begitu. Makanya inilah yang kita beritakan, gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, pada waktu dalam diskusi itu, kalau teman-teman nonton diskusi itu seenggak-enggaknya, makanya kalau mau nonton video itu 5 menit Anda tonton. Jangan Anda tonton 30 detik ya, kacau. Makasih Bang Gaco, makasih. Nah, ketika Anda menonton video itu secara utuh, kami itu sedang berbicara mengenai penyembahan. Nah, penyembahan yang kami bahas di situ adalah suatu gerakan badan seperti ini. Nih, saya kasih tunjuk nih. Nah, baik, saya kasih tunjuk ya. Nih. Nah, inilah yang dimaksud teman-teman. Yang kita sedang bahas tuh penyembahan. Melakukan gerakan seperti ini. Nah, kalau ada orang Kristen melakukan seperti ini, boleh saja, boleh. Ya, di gereja melakukan seperti ini boleh nggak? Boleh. Ya, kalau Anda di dalam kamar sendirian, di kamar Anda, ya, Anda di dalam kamar sendirian, lalu Anda melakukan gerakan seperti ini, menyembah begini kepada Tuhan Yesus, boleh. Tetapi saya melakukan tidak. Terus terang saja saya tidak melakukan atau bahkan jarang melakukan, begitu. Yang saya lakukan, ya di gereja saya juga nggak melakukan seperti ini. Coba cek di gereja kalian ada nggak dari liturgi awal sampai penutupan ada nggak begini? Nah ini yang kita bahas. Nah pada waktu itu ditanya apakah kamu menyembah? Saya bilang loh saya nggak menyembah nunggang-nungging, enggak. Yang saya lakukan adalah berbakti, to serve kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu to serve? Artinya melayani, gitu loh, berbakti. Misalnya Tuhan Yesus bilang apa? Edis, kau jangan mencuri. Ya Tuhan. Edis, kau jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya Tuhan. Iya. Dan saya lakukan itu perbaktian. Memang saya nggak nunggang-nungging, tetapi bukan berarti kalau ada orang nunggang-nungging nggak boleh. Boleh saja. Boleh saja. Kenapa tidak boleh? Kalau saya pribadi, saya memang nggak nunggang-nungging. Saya jujur kok.
Masa saya bilang saya nunggang-nungging padahal saya nggak nunggang-nungging. Saya nggak pernah tuh lihat Edi sampai nungging begitu. Terus saya bilang saya nungging gitu. Berarti saya bohong. Gimana? Loh iya memang ini yang disebut menyembah itu ini. Menyembah, proskuneo itu begini, posisi badannya begini. Dan selama saya ke gereja belum pernah sampai begini. Adapun berlutut, ya pernah. Berlutut begitu. Ada, tapi kalau begini belum. Gitu ya. Makanya tonton video itu ya, tonton. Makanya kalau nonton itu diperlukan akal yang cerdas begitu. Nunggang-nungging. Coba kau jujur. Sekarang ku tanya sama kalian kalau ke gereja sampai nungging-nungging nggak? Jujur. Kalau nggak, jangan kau bilang kau nyembah. Bukan menyembah, tetapi berbakti, melayani Tuhan begitu. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang, kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Siap laksanakan. Lalu Anda laksanakan itu. Nah, itu namanya berbakti. Itu kayak begitu. Karena banyak orang nunggang-nungging, sehabis mereka nunggang-nungging, mereka tetap tidak melakukan apa yang disuruhkan seperti itu. Apa artinya? Gitu. Ya. Kita kasih naik. Oh, teman-teman, karena ini sudah waktunya ya. Seperti saya bilang tadi, teman-teman, kita ada kerjaan yang harus saya lakukan. Nanti mudah-mudahan, karena saya harus nganter teman-teman, nanti mudah-mudahan setelah nganter, mudah-mudahan saya sempetin lagi live lagi. Kalau enggak berarti ya sudah ya teman-teman ya. Sayang sekali ya, udah 8.000 orang. Tapi teman-teman jangan lupa love orange-nya ya teman-teman. 1 orang 1 love orange supaya kita selalu direkomendasikan oleh TikTok. Oke teman-teman, saya harus bekerja dulu. Seperti biasa ya, saya harus biasalah antar jemput. Gitu. Kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, sampai jumpa lagi besok. Ngomong, setahu gue yang dikocok cuman alpukat, nggak ada yang lain. Gue kaget juga.